Oke, berikut ini adalah cover ya. Saya tidak ingin memeriksa atau iya saya periksa tapi saya tidak akan memberikan koreksi. Saya cuma memeriksa saja. Apanya yang saya periksa adalah keseragaman. Ini punya titis, fakultasnya di atas, Irsad fakultasnya di bawah, Ines fakultasnya di tengah, dan seterusnya. Bagaimana koreksian saya? Saya tidak akan mengkoreksi. Ini lihat saja di buku panduan. Saya juga tidak akan mengkoreksi. Misalkan ada yang miring lah, ada yang kurang ke tengah lah. Oke, sekali lagi lihat saja di buku panduan ya. Ini tanggung jawab kalian masing-masing ini. Tanggung jawab saya adalah isinya, isi dari bab. Nah, kalau sistematika penulisan ya lihat aja di panduan. Buat apa nanya-nanya saya? Ya, oke. Terus langsung, tunggu sebentar. Jadi saya menganggap sudah ada panduan kok masih kacau gitu. Apakah ini kacau ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini kacau atau enggak, soalnya kok nggak seragam. Ya ampun, ini fakultas di atas, fakultas di tengah, fakultas di bawah. Ya Allah. Kalian ini mau mendingan beli ijazah aja lah gitu. Kalau singkat ceritanya, udah dikasih panduan. Kalau nggak seragam ya mau nggak mau saya menyimpulkan Anda nggak peduli gitu. Tapi saya nggak tahu mana nih yang nggak peduli di antara kalian, saya nggak tahu. Pokoknya nggak seragam itu berarti ya kesimpulan sementara saya Anda nggak peduli dengan pedoman. Karena Anda nggak peduli, saya juga nggak terlalu peduli dengan isi latar belakang. Saya lebih peduli ke mana ya, ke rumusan nih. Tunggu, ya oke lah masih latar belakang lah. Maksud saya begini, ini latar belakang kok ada data. Oke, jangan sampai ini data dipakai lagi. Udah muncul di latar belakang, terus muncul lagi di bab 4. Jadi apa istilahnya ya, duplikasi atau tidak, penulisannya itu tidak. Oh ini udah bisa nih, daftar isinya bisa diklik. Baguslah Anda bisa bikin. Oh ini nggak ada daftar isinya juga. Jadi saya jadi sulit mengarahkan gitu ya. Nah, ini kan gampang, saya langsung klik latar belakang ketemu daripada scroll ke bawah. Oke, ini juga ada data di bab 1. Boleh nggak sih data di bab 1? Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, asal jangan diulang-ulang lagi, nanti muncul lagi gitu. Buat apa sih? Oke, ini udah lumayan lengkap. Daftar isinya, oke daftar isinya kok kayaknya ini jadi bold semua gitu ya. Setahu saya sih ya nggak bold ya, tapi lihat aja di panduan lah ya. Oke, saya tinggal klik latar belakang aja di sini. Bagaimana dengan Citra? Ya, ini nggak bisa. Agustina. Oke, bisa, tapi kok apa namanya nggak fontnya kok lain ya. Fontnya lain, ini kelihatan lain fontnya. Terus spasinya juga kayak jauh-jauh amat ya. Lihat di panduan lah. Oke, ini juga kok fontnya kayaknya. Ya ampun, Gus. Ini kenapa jadi begini fontnya? Kok kan lain kan? Tuh. Aduh, nggak tahu di mana yang benar antara Agustina sama Ines dan lain-lain. Kalau Ines, Citra itu seragam, maka saya kesimpulkan mungkin sedikit banyak
membaca panduannya barangkali. Atau jangan-jangan Agustina yang benar gitu ya. Oke lah, kalau font ini saya cuma mengingatkan aja. Lihat di panduan lah fontnya ya. Latar belakang. Tadi kita membahas tentang data. Boleh nggak data ada di latar belakangnya? Boleh-boleh aja, asal jangan diulang-ulang aja. Jadi secara lebih tepatnya, data itu adalah data pendukung. Apa artinya pendukung? Artinya data yang dimaksud dengan pendukung. Pendukung itu apapun tujuannya, apapun programnya, apapun tujuannya, yang namanya pendukung, ada atau tidak ada pendukung, tujuan itu tetap tercapai. Maksudnya begitu kan? Maksudnya pendukung. Sama juga dengan data pendukung. Ada atau tidak adanya data pendukung, kita tetap bisa mencari atau mencapai tujuan dari penelitian, meskipun data pendukungnya nggak ada. Itu artinya pendukung. Jadi latar belakang itu lebih tepatnya adalah data pendukung. Ya. Terus kalau data benerannya ya di bab 4. Nah, data pendukung itu bisa jadi suatu observasi. Data dari observasi itu data kalau dalam bahasa bahasa kita sehari-hari adalah selentingan atau sekilas, cuma observasi singkat, bukan observasi mendalam. Nah, kalau observasi mendalam ya di bab 4, bukan di bab 1. Nah, sementara ini kelihatannya kok di bab 1 ini belum udah observasi mendalam. Ini kan proposal. Proposal itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, kamu seolah-olah kayak sudah mendalami banget. Kan belum karuan bakal diterima atau enggak gitu. Belum tentu diterima. Itu kan artinya proposal kan itu kan. Belum tentu diterima, tapi ya karena pintu proposalnya bukan di saya, ya pasti apapun diterima gitu. Apapun diterima, entah kualitasnya kayak apa gitu ya. Proposal pasti aja diterima udah. Tapi kalau saya yang jadi pintunya ya harus yang bener lah, ya, yang sesuai apa istilahnya ya, sesuai, bukan masalah ilmiah tapi lebih ke masuk akalan gitu. Yang namanya proposal itu ya bisa diterima bisa ditolak. Nah, oleh karena itu isi dari proposal nggak harus dalam-dalam banget, wajar dong ya. Nanti kalau proposal yang diterima baru digali itu informasinya. Sama kayak mengoperasi pasien bedah gitu ya, mengoperasi bedah tumor misalkan atau apalah, itu kan ada sidangnya dulu antar dokter bedah, itu ada. Sebelum dibedah kan dicek dulu. Nah, cek sekilas nanti kalau diterima hasilnya bagus semua baru bedah. Nah, bedah itu kan bisa ditolak, bisa diterima. Jadi nggak sembarang udah bedah aja dulu atau mendalami banget semuanya diperiksain, darahnya diperiksain semuanya. Ntar dulu kita lihat apa kata dokter dulu sebelum kita menggali banget informasi tentang darah kita misalnya. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari proposalnya dulu. Oh, proposalnya sudah memenuhi, ada masalahnya, ada obatnya, gitu. Ada gejala-gejalanya. Indikasinya apa? Dan seterusnya lah. Oke, itu tip and trick itu udah sering di YouTube ya, yang sudah saya share.
kemudian ini ada banyak foto, oke lah. Ya semoga ini nggak muncul lagi nanti di bab 4 ini. Masa habis di sini muncul terus muncul lagi gitu ya. Kalaupun muncul ya dilainin aja. Misalkan ini gambar sebelum, nanti di bab 4-nya gambar sesudah gitu. Nanti kan di bab 4-nya itu akan merujuk ke gambar 1.3 gitu. Jadi gambarnya nggak perlu dimunculin lagi. Ya sama dengan yang ini data serius amat gitu. Belum diterima udah serius banget gitu. Ya. Oke, enggak ini maksudnya dalam konteks proses bisnis yang benar tuh ya itu tadi belum diterima kok. Itu proses bisnis yang benar ya, tapi karena kita masih proses bisnis yang permisif ya. Jadi apapun yang kalian sajikan ya terima aja dulu gitu. Ini udah dalam bentuk diterima ini ya. Ketika udah masuk ke layar saya nih artinya proposal udah diterima. Tinggal dikoreksi doang gitu. Oke, kembali ke sini jadi nanti di bab 4 merujuk ke bab 1-2 gitu. Gambarnya nggak usah ya. Gambarnya nggak usah di copy paste lagi, udah nggak usah. Dan lain-lain lah ya. Saya sudah minta si Burian untuk menyebarkan tutorial di YouTube tentang ini perumusan masalah ya. Tapi saya rasa kalian tidak, ya beberapa lah ya, beberapa tidak, kayaknya nggak nonton nih. Semuanya nggak nonton kecuali Irsad kayaknya ya. Karena saya sudah bilang rumus itu, oke tunggu sebentar. Rumus itu adalah tentang bagaimana bagaimana itu bisa terjadi. Ceritakan, gitu loh maksudnya rumus. Video tutorial udah saya jelasin. Meskipun saya cuma ngasih satu tutorial kepada Brian untuk disebarkan, tapi di koleksi channel saya itu banyak judulnya ya. Ada SCOR, OEE juga ada dan seterusnya lah. Tapi prinsipnya sama. Kalau ya kecuali ini ya kayaknya saya memang belum yang ergonomi ini memang belum menyinggung, tapi intinya sama. Apapun judulnya, intinya yang namanya perumusan itu ada input proses output karena ini untuk tujuan dari 1-2 ini untuk menceritakan kepada kita tentang bagaimana masalah ini bisa terjadi. Ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Ya, outputnya ya masalah. Tapi masalah itu, kenapa itu bisa muncul? Prosesnya gimana? Oh, prosesnya seperti itu, masalah itu muncul. Terus inputannya apa? Oke. Nah, di sini saya harapkan di sini tuh ada semacam cerita itu gitu, cerita tentang bagaimana kok ini bisa terjadi masalahnya. Ya. Nah, mungkin ini ada yang terlalu awal gitu, terlalu awal muncul di sini. Jadi tinggal diseret aja ya. Kalau memang ada masalah di latar belakang di sini diseret aja di apa namanya di cut ya, di copy, bukan di copy paste tapi di cut terus di paste ke sini. Kalau di sini ini masalahnya di mana ini? Kan udah disediain ini. Perumusan masalah. Masalahnya mana?
Nggak ada nih masalahnya nih. Kok masalahnya malah di atas? Padahal kan di atas itu adalah latar belakang kenapa masalah itu terjadi. Jadi di latar belakang itu isinya input dan proses. Bisa juga seperti itu, input dan proses, tapi ya lebih apa namanya, lebih motifnya itu lebih menceritakan semakin ke belakang. Why gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Dan pada akhirnya kan kalau kita lihat di latar belakang ya, motif kenapa, akhirnya nyampe di sini. Ini malah teori ya. Jadi latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan, misalkan Anda mau menceritakan dari mulai dari situ bisa, kenapa penelitian ini dilakukan. Kalau mau singkat bisa langsung ke menciptakan perusahaan. Ini kan kebanyakan teori ya, dari atas sampai bawah ini teori semua lah. Kalau ini teori semua, kalau isinya teori semua, terus bab 2 isinya apa? Ngerti nggak sampai sini? Letakkanlah pada porsinya masing-masing. Kalau apa namanya, kalau teori ya, ini teori mah nggak usah banyak-banyak ya, tapi saya kan cuma bimbingan kedua ya, saya cuma second opinion aja, jadi ya anggaplah angin lalu lah gitu ya. Oke, sekarang ke Irsat. Rumusan masalah memerlukan penyelesaian untuk metal dengan melakukan pengukuran untuk ya. Oke, saya juga pernah bilang bahwa perumusan masalah tidak harus tanda tanya. Tidak harus berarti boleh dong tanda tanya, boleh. Tapi gini, kalau kan ciri khas gini, ini tanda tanya ini ya berarti penelitian ini adalah sains. Tuh, jadi saya langsung bisa mengidentifikasi, langsung bisa mengenali bahwa penelitian ini adalah sains. Kenapa? Kenapa kok saya bisa? Karena sains itu artinya atau motivasinya berasal dari sini. Curiosity. Curiosity itu penasaran. Penasaran berarti dia apa? Bertanya-tanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang cara kerja. Cara kerja alam. Oke. Cara kerja alam. Ciri-cirinya berarti ada 2 ya. Pertama ada pertanyaan. Berarti itu ciri-ciri sains. Terus tanya tentang apa? Tanya tentang cara kerja alam. Itu sains juga. Oke. Sekarang di sini. Bagaimana beban kerja? Terus bagaimana analisis ini kan bagaimana ini pertanyaan kan? Tapi apakah dia cara kerja alam? Oh iya, alam itu kan terdiri dari manusia dan sekitarnya gitu. Alam, manusia dan sekitarnya, baik dia benda mati kayak benda hidup kayak itu adalah alam. Betul? Oke, terus berapa waktu istirahat optimal berdasarkan bagaimana rancangan alat bantu? Nah, semua pertanyaan ini bagaimana cara menghubungkan ke masalah. Maksudnya begini, kalau pertanyaan ini sudah dijawab,
Masalahnya kelar ngapa enggak gitu loh. Atau jangan-jangan malah tambah parah masalahnya. Jadi Anda melempar jawaban ini, ya oke lah, saya anggap aja, saya asumsikan, Titis ini paham masalahnya di mana, sehingga dia melempar pertanyaan ini. Cuma kalau nggak ada nggak ada hubungan, nggak ada penjelasan bagaimana hubungan antara pertanyaan dengan apa ya, dengan masalah. Tidak ada penjelasan. Jadi kalau tidak ada penjelasan, ini namanya lempar batu, bla 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 bla. Sekedar lempar pertanyaan aja nih. Meskipun saya mengasumsikan Titis tuh tahu apa hubungannya pertanyaan ini dengan masalah, tuh tahu. Cuma masalahnya tuh di sini kok nggak ada penjelasan bagaimana hubungan. Pertanyaannya gini, kenapa harus ada hubungan Pak antara, lah kan ini yang saya sering kali mengatakan di di YouTube channel saya. Apa sih artinya perumusan masalah? Rumus itu adalah menghubungkan antara input, proses, output. Dan contohnya sudah banyak di channel-channel saya. Tapi kenapa ini nggak ada? Berarti antara Titis nggak nonton atau videonya atau link yang saya kasih itu nggak disebar. Next ya. Oke, sebelum ke Irsat, saya ingin ke kasus yang sama. Di sini ada kasus yang sama dengan Titis nih. Tidak ada penjelasannya antara pertanyaan, tidak ada penjelasan, tidak ada hubungan, kalimat-kalimat yang menghubungkan. Kenapa harus nanya ini sih? Gitu. Di sini tuh nggak ada. Gitu. Jadi saya anggap ini kayak lempar pertanyaan aja, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Cuma iseng-iseng doang kok. Iseng-iseng doang. Ya, jadi apakah saya perlu menjelaskan lagi di sini ya? Saya rasa nggak perlu lah ya. Kalian nonton aja deh. Nonton aja di channel saya. Kenapa tidak harus dalam pertanyaan? Oke? Kenapa tidak harus dalam pertanyaan? Kamu kalau memang benar-benar serius concern dengan proses bisnis kita yang ada bimbingan 1, bimbingan 2. Kalau kamu emang benar-benar serius, ya kamu nonton aja. Kalau kamu memang benar-benar pengen tahu kenapa ini nggak benar, kenapa rumusan masalah tidak harus dalam pertanyaan, tidak harus ada pertanyaan. Kenapa tidak harus? Kalau kamu benar-benar pengen tahu, ya kamu nonton channel saya. Tapi kalau kamu masa bodoh, ya sudah. Saya tidak ingin menjelaskan lagi di sini ya, karena sudah ada di channel. Meskipun saya sangat amat tergoda untuk menjelaskan, saya ingin, ya di sini saya cuma mau bilang, sekali lagi ya, rumusan itu tidak harus
dalam bentuk pertanyaan. Oke. Ini yang mau saya tekankan. Saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Kalau saya lihat di sini kan pertanyaan terus. Berarti ini nggak nonton. Oke. Terus tujuan penelitian. Aduh. Udah, ini mendingan nonton aja lah ya. Mendingan nonton aja lah untuk si Agustina ini. Mengetahui. Gini. Kepada Agustina ini coba kamu nonton video saya semuanya lah. Ya. Kalau kamu serius ya, kamu nonton aja. Tapi kalau kamu nggak peduli karena proses bisnis, karena tadi saya bilang bimbingan kedua itu cuma masuk kanan keluar kiri, ya udah nggak usah nonton aja gitu, nggak usah nonton. Saya cuma mau mengkritik ini gitu ya. Tujuannya kok cuma pengen tahu doang ya. Merancang, menganalisis. Yang menganalisis ini singkat cerita ya, sebelum gini. Ini semua akan dijawab di bab kesimpulan. Oke. Khusus yang nomor 3. Khusus yang nomor 3 ini menganalisis. Nah, menganalisis ini sebelum bab kesimpulan itu adalah analisis. Jadi sebaiknya ya ini adanya di sini, kenapa jadi adanya di kesimpulan? Begitu, Pak. Itu yang pertama, yang paling penting ini. Yang paling penting adalah ketidakcocokan gitu. Kalau menganalisis ya adanya ya di bab analisis, kenapa jadi ada di kesimpulan gitu. Nggak masuk akal kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang akan Anda jawab nanti di bab kesimpulan tentang analisis? Kalau merancang kan jawabannya ya inilah rancangan saya gitu. Misalkan merancang bisnis metode SWOT ini kan ini juga saya nggak ngerti nih gimana cara jawabnya di kesimpulan. Kalau contohnya gini, merancang prototype gitu, prototype mobil misalkan atau pesawat. Nah, ini kan harus dimasukkan ke kesimpulan. Tapi ini gimana cara jawabnya kalau dia merancang prototipe pesawat atau mobil? Maksudnya di kesimpulan terus, atau merancang software, prototipe dari software. Ini gimana caranya masuk ke kesimpulannya? Nah, ini kasus-kasus ini juga sama seperti ini gitu ya. Bagaimana nih cara memasukkan merancang strategi? Ini outputnya apa sih? Merancang strategi ini. Makanya ini lebih cocoknya, menurut saya kalau yang susah masuk kesimpulan, ya cocoknya masuk ke bab sebelum kesimpulan, bahwa itulah rancangan saya adanya di. Terus pertanyaannya gini, lo memangnya kenapa sih di bab kesimpulan itu emangnya nggak boleh dalam bentuk tabel? Emang nggak boleh. Kesimpulan itu nggak boleh dalam bentuk tabel, nggak boleh dalam bentuk gambar. Gitu loh. Kenapa? Kamu tahu abstrak nggak? Abstrak dari penelitian, abstrak dari jurnal. Abstrak dari jurnal itu salah satunya isinya adalah kesimpulan. Jadi abstrak 300 kata, itu kan isinya ada latar belakang, ada metode penelitian atau
metodenya ya pokoknya urutan inilah intisari dari sistematika penulisan. Ada latar belakang, metode, terus apalagi ya saya lupa tuh kan. Terus yang paling terakhir di kalimat-kalimat yang terakhir mau habis adalah kesimpulan. Lah kalau kesimpulan berupa tabel dan gambar, gimana cara masuk gimana cara masuk ke abstrak? Paham nggak? Kamu kalau sudah pernah baca jurnal meskipun satu, pasti kamu paham pertanyaan saya. Tapi kalau kamu nggak pernah baca jurnal satu kali pun nggak pernah, kamu nggak bakal paham pertanyaan saya. Nggak bakal paham ini. Kenapa merancang strategi bisnis itu sulit ditaruh di kesimpulan, ya. Tapi kalau kamu bisa, silahkan loh ya. Saya bisa kok Pak masukin ke kesimpulan, ya silahkan aja. Meskipun mungkin mau kamu isinya tabel dan gambar juga, ya sudahlah. Saya kan bimbingin kedua. Cuma second opinion aja, ya. Oke. Coba ke Ines Kusuma dulu, tujuan penelitiannya. Oke, ini ada identifikasi. Oke, muncul lagi nih ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini cocoknya di bab analisis lah. Terus merancang perbaikan proses untuk mengurangi defek yang ada. Untuk mengurangi perasaan yang ada. Perasaan yang pernah ada. Merancang perbaikan proses. Oke lah, pokoknya yang merancang-merancang ini kalian pikirkan sendirilah. Saya tidak ada ide. Ya maksudnya misalkan gini, perbaikan proses itu terdiri dari urutan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau mau kamu masukin kesimpulan ya silakan aja, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh dengan maksud saya ragu-ragu, saya jujur aja. Kesimpulannya begini ya. Ya apa boleh buat gitu. Yang penting kan bukan tabel. Yang penting bukan gambar. Bukan grafik juga. Kalau kayak gini ya masih bisa. Meskipun mungkin gini, merancang perbaikan tuh sebenarnya dia asalnya dari tabel. Bla 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 bla. Bla bla. Ini apa, ini nomor atau ini nama atau ini proses, terus ini keterangan. Asalnya dari tabel nih sebenarnya. Merancang perbaikan tuh tabel sebenarnya outputnya. Terus ini dikonversi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itulah tadi saya bilang ragu-ragu gitu loh. Karena kesimpulan itu adalah intisari kesimpulan itu. Ya, intisari itu maksudnya ya sangat singkat. Misalkan go or no go gitu. Kesimpulan tentang terjangkit penyakit itu. Kesimpulannya terjangkit penyakit apa? Gitu kan singkat. Ya sudahlah. Intinya ini masih bisa diterima lah daripada tabel, gambar, dan grafik. Terus ini juga sudah pernah ada di YouTube channel saya. Oke, lanjut ke Irsat ya. Ini yang terakhir deh. Terakhir untuk tujuan penelitian ya. Oke, di sini tujuan penelitiannya adanya di 24 ya. Kok ini 2 ya?
bukannya 1. Ini 13, 13, 13, ini 13 juga kayaknya. 131. Oke lah, ini lihat di panduan aja lah. Ngomong-ngomong ini kenapa 2 sih? Oh, ini cuma salah. Ya udahlah. Aduh. Mentang-mentang ada pembimbing jadi bikin aja seadanya lah, ntar juga diperiksa sama pembimbing begitu ya. Untuk mengukur nilai overall, nggak usah ini kalimat itu, nggak usah. Mengetahui, melakukan analisis, ini tadi udah saya jelasin. Untuk memberikan rekomendasi. Oke, ini boleh diterima kalau ini nggak tahu nih kok melakukan analisis sih terhadap faktor yang menjadi prioritas utama. Nggak tahu nih maksudnya melakukan analisis, nanti menjawab di kesimpulannya seperti apa. Kalau ini kan gampang nih. Ini kan jawab di kesimpulan gampang. Mengetahui faktor utama. Ya udah tulis aja nanti di kesimpulannya apa. Kesimpulannya apa? Yaitu faktor utamanya adalah manusia. Udah, selesai. Lah kalau ini, oke, terus mengukur nilai, ini juga bisa. OEE itu kesimpulannya OE-nya berapa? Itu ini baru kesimpulan yang paling benar ini. Yang paling pas ini, ya. OEE maksudnya di kesimpulan nilai OEE-nya sekian persen. Ya. Ngomong-ngomong tentang OEE, kayaknya saya juga ada di channel ya. Di channel YouTube saya membahas tentang OEE, bahwa OEE ini dia tuh cuma pengukur doang. Dia ini bukan problem solver, bukan troubleshooter. Pengukur di YouTube saya mengatakan pengukur tuh kayak ukur gula darah. Cuma ngukur gula darah, apakah orang tersebut diabetesnya turun? Gitu loh, paham nggak? Apakah orang yang berpenyakit diabetes bisa turun hanya dengan mengukur gula darah? Inilah yang terjadi. Inilah yang saya bilang. Proses bisnis ini permisif ya. Ya karena pintunya bukan di saya. Kalau pintunya di saya, ya ini wassalam ini. Oke. Saya rasa itu aja deh. Apa namanya? Oh iya, masih ada bab 3 ya? Ya coba deh bab 3 ya. Oke, tadi ada yang luput ya tentang batasan masalah ya. Batasan masalah tuh ngomongin apa sih? Yang paling gampang itu ngebayangin obat aja ya. Dibungkus obat itu di belakangnya ada kepada siapa obat itu dipakai. Misalkan kepada anak-anak umur berapa, dewasa umur berapa. Terus biasanya ibu hamil nggak boleh. Itu kan batasan tuh. Ya. Terus ada juga bagi penderita gangguan ginjal, itu nggak boleh pakai obat. Itu kan batasan juga. Ya. Oke, terus kalau saya lihat di sini, kayaknya sih tinggal kurang ini aja ya, kurang
apa nih namanya, periode ada nggak? Periode. Ngambil datanya kapan, terus lokasi ada di sini. Oh iya, saya ada yang lupa ya. Ada lagi namanya ini ruang lingkup ya. Ini ruang lingkup ini kok hampir sama dengan ini. Tadi yang saya katakan obat ini adalah ruang lingkup kayaknya ya. Suka ketukar-tukar saya. Ruang lingkupnya adalah seperti ini. Nah, kalau batasan masalah itu ada kualitas sama kuantitas. Maksudnya gini, yang paling gampang kuantitas. Kalau masalahnya ada 10, ya dibatasin menjadi cuma 2 saja. Terus kalau faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah itu ada 10, ya dibatasin menjadi 3. Terus suatu ketika, bukan suatu ketika ada misalkan masalah EOQ nih, economic order quantity kan dia ada asumsi. Nah, asumsi ini asumsinya ada 10, terus dibatasin menjadi asumsinya 2 gitu loh ya. Kemudian tentang kualitas ini kelihatannya masuknya ke metode ya. Misalkan metode penyelesaiannya ada 4. Nah, kita pakai yang metode 1 aja. Itu juga termasuk batasan masalah. Gitu ya. Jadi intinya tuh ini membatasi diri, cuman apa yang perlu dibatasin. Ini udah benar lokasi ya, lokasinya di sini. Terus dilakukan berdasarkan metode yaitu denyut nadi. Nah, misalkan ini, emangnya ada selain denyut nadi? Gitu. Kalau ternyata tidak ada selain denyut nadi, memang denyut nadi ini adalah satu-satunya. Satu-satunya nih denyut nadi, maka ini apanya yang perlu dibatasin? Batas itu adalah Y of X. 2 dari 5, 1 dari 2 gitu loh. Itu adalah batasan. Tapi kan ini kuantitas ya. Nggak apa-apa, saya bicara yang paling gampang aja, kuantitas. Oke, kembali lagi ke denyut nadi ini. Kalau memang nggak ada cara lain selain denyut nadi, ya sudah, buat apa? Kecuali kalau ada kok selain denyut nadi, apa misalkan apa ya, kalau nggak salah atau dari nafas ya. Nah itu boleh lah ya. Misalkan ada denyut nadi dan nafas atau volume ya, volume paru kali ya. Nah, itu boleh menulis seperti ini, yaitu saya pilih denyut nadi gitu daripada si volume paru. Tapi saya nggak tahu volume paru itu masuk nggak nih metabolisme tubuh. Faktor yang mempengaruhi beban ada umur. Nah, mempengaruhi beban kerja ada umur. Nanti ini Anda harus paham ini, memangnya selain umur ada atau cuma umur doang gitu. Kalau ternyata selain umur ada, misalkan faktor genetik kali ya, ada faktor genetik, faktor lingkungan, dan ada 10 faktor lainnya, maka ini udah benar kalimatnya. Batasannya, saya membatasi cuma umur aja. Oke, gitu. Itu adalah batasan masalah. Kelihatannya di bab 3 itu banyak yang benar ya. Ya kalaupun ada cuma salah-salah minor aja lah. Saya malah jadi apa namanya ini? Jadi fokus ke sini nih. Ini topik yang membagongkan ini ya. Six Sigma ini. Kenapa kok bisa begitu?
Karena Six Sigma itu ada yang namanya kontrol, ya. Ini kan mau pakai DMAIC kan intinya, coba ya. DMAIC. Nah, ini dia kan pakai DMAIC. C itu adalah kontrol, ya kan. Nih, tahap kontrol ini adalah D. Ini siapa? Si Ines. Kenapa saya bilang ini membagongkan, ini adalah ini yang susah. Artinya kontrol itu, jadi setelah Anda melakukan improvement, kenapa jadi begini? Kan DMAIC ya, DMAIC, I-nya adalah improvement. Improvement kan artinya diperbaiki. Gitu. Setelah dianalisis, mengetahui faktor-faktor mana saja yang akan diimprove I. Gitu. Setelah diimprove, dikontrol. Improve. Setelah diimprove, dikontrol. Nah, dikontrol itu dia butuh yang namanya real-time data. Apa yang dimaksud dengan real-time data? Data nyata seiring waktu. Data nyata seiring waktu. Gitu. Akankah cacatnya muncul lagi? Nah, itu dikontrol. Akankah cacatnya muncul lagi seiring waktu? Misalkan seiring waktunya per hari. Nah, per hari dicek berarti harus ada data, misalkan aja 30 hari. Kemudian data 30 hari ini dicek BKA, BKB. Terus kontrol itu kan artinya kendali. Dikendalikan yang mana? Ini yang dikendalikan nih. Oke. Supaya dia nggak begini lagi. Tindakannya apa? Supaya nggak begini. Nah, kalau muncul seperti ini, balik lagi ke sini. Terus apakah cacat ini sesuai dengan CTQ, sesuai dengan visi misi perusahaan? Kalau cacatnya nggak sesuai CTQ, buat apa? Buat apa diurusin? Tuh biarin aja. Orang nggak ada ngaruhnya kok sama keuntungan. Cacat itu tidak berpengaruh sama keuntungan kita, keuntungan perusahaan gitu. Kalau berpengaruh terhadap CTQ, ya udah diukur deh. Berapa nih cacatnya? Oh, cacatnya sekian. DPMO, aduh, ya udah analisis ya. Kenapa itu bisa terjadi? Oh, karena si manusianya bla bla atau mesinnya, ya udah diimprove lah. Gitu loh. Jadi ini ilmu dewa ini. DMAIC ini ilmu dewa. Ya, gitulah ya. Ya begitulah. Jadi ingat channel YouTube namanya ya begitulah. Begitulah proses bisnis kita ya. Permisif. Udahlah pokoknya diterima aja proposalnya, sidang aja udah gitu. Nggak peduli apa namanya. Keilmuan tuh nggak penting. Yang penting barangnya ada gitu kan. Oke. Saya rasa itu aja deh ya. Bab 3 itu saya anggap minor aja lah. Nggak banyak yang salah kalau menurut saya sih. Paling ada pun kalau salah ya salah tulis apa namanya, typo, terus mungkin ada juga yang kurang lengkap. Kalau misalkan, nah biasanya gini, wawancara ya,
Di sini ada wawancara nggak? Coba. Oke, ini ada. Biasanya, tapi ini udah bener sih. Jenis defect yang wawancaranya, misalkan ini berapa, intinya gini, saya mau bilang yang sering kali meleset adalah wawancara kepada orang yang tidak ada hubungannya. Hubungannya gitu. Wawancara kepada satpam misalkan. Apa hubungannya? Nah, makanya karena ini udah bener ya. Manajer. Tapi ini manajer apa nih? Ya, jangan manajer pembelian lagi. Apa hubungannya gitu. Terus udah pasti bener. Oke. Ya udah gitu aja ya supaya singkat. Sekali lagi saya ingatkan, this is my second opinion and you should watch my videos about rumusan masalah. You should explore my channel. Not only one video, but you should search any video in my channel, explore. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan itu udah pasti ada salah kata, ya saya mohon maaf ya.